Ya, jadi hari ini kita akan belajar ya mengenai bundles pencegahan ventilator associated pneumonia atau VAP ya. Dan, oke. Ya, nanti diharapkan setelah ini kalian bisa menjelaskan ya mengenai VAP. Terus kalau dia terpasang ventilator, bagaimana melakukan pencegahannya ya. Oke. Ini ya tadi. Nah, apa yang dipikirkan nih kalau kayak gini nih kira-kira? Kalau kalian nih lihat seperti ini, apa yang kepikiran? Kira-kira. Kalau tadi, kira-kira apa nih? Untuk pemakaian ventilator. Nanti dulu. Ini nanti di belakang ya. Oke. Maaf, lewat. Oke. Pemakaian ventilator. Oke. Terus apa lagi kira-kira? Pram. Kalau lihat gambar ini. Mungkin perawatan untuk pasien sakit berat, dok. Sakit berat. Nah, kalau sakit berat berarti artinya apa kalau sakit berat? Maknanya apa kalau sampai sakit berat? Asri, siapa nih? Asraf. Kalau pasien sakit berat tuh apa sih biasanya? Ya, gimana, Jessica? Menurun, oke. Terus apa lagi? Yang penting kalau sakit berat, dirawat pakai ventilator, biasanya apa? Pasti lama ya. Nah, perawatannya lama, dia pakai segala macam alat bantu nafas. Jadi berarti resikonya apa nih kalau seperti ini? Kalau kita lihat. Risiko tinggi, dok. Bisa terjadi VAP ya, berarti ya, karena kan dia pakai ventilator, dirawat di ICU, bisa lama, berarti VAP. Nah, VAP apa sih VAP? Nah, coba kita lihat. Ventilator associated pneumonia, dok. Ya, oke. Sekarang kita lihat sama-sama ya. Ya, ada yang merasa suka begitu tidak? Sepertinya ada nggak yang kayak begitu? Megang komputer, megang status. Jadi apa tadi maknanya kalau kita lihat ya? Jadi kalau kita hubungkan sama gambar ini kira-kira apa ya? Siapa nih yang bisa berkomen? Tadi kita lihat video tadi, terus kita lihat gambar ini kira-kira apa ya? Yang bisa kita ambil hubungan apa kira-kira? Coba Auladi. Kumannya, bentar dok, izin mencoba menjawab. Untuk kumannya itu bisa saja dari ataupun kepada benda-benda yang dipakai, dok. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat tuh yang ditanda-tandain itu kita bilangnya adalah high touch area ya, high touch surface area. Jadi permukaan yang bakal sering kita sentuh. Nah, bayangkan tadi kalau misalnya ternyata kita melakukan seperti tadi, tidak melakukan hand hygiene dengan baik, tidak melakukan pencegahan dengan baik, masuk deh itu semua di sini. Dan ini settingnya kalau kita lihat setting daripada ICU ya.
berarti bisa jadi sumber apa? Bisa jadi sumber kuman ya kalau kita gitu. Nah, kenapa sih seperti itu? Kita harus tahu dulu nih mikrobiologi dasarnya ya. Kenapa sih bisa menularkan? Karena yang kita nggak ingin itu kan mikrobiologi, mikroba. Nah, definisi mikrobiologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang sangat kecil, kecil sekali ya. Nah, sayangnya sih di kita nggak ada yang kecil ya, rata-rata di 50 kilo ya, jadi nggak mungkin mikrobiologi ya kita mainnya, bukan mikro ya, bukan makhluk mikro, tapi justru makhluk hidup sel yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop, biasanya hidup secara parasit atau saprofit. Jadi sebetulnya dia bisa parasit. Parasit kalau kita belajar kan ada yang memang efeknya merugikan, ada yang mutualisme seperti itu. Nah, kalau dia sampai nempel tadi di tempat-tempat tadi, dan ini adalah bakteri-bakteri yang tidak pada tempatnya, tentu berisiko menjadi sumber daripada infeksi ya. Nah, kapan dia bakal jadi berbahaya? Ini harus kita pahami dulu nih definisinya. Patogen itu, kalau patogenesis adalah kemampuan menginvasi jaringan tubuh dan menimbulkan sakit. Kalau memang dia tidak menimbulkan sakit, ya dia tidak patogen ya. Makanya kan ada kuman patogen, ada yang tidak. Nah, kemudian virulensi. Nah, berapa berat derajat kepalan penyakit yang bisa muncul daripada mikroorganisme tadi? Tidak semua yang virulensinya tinggi, ada yang rendah, ada yang tinggi. Dan satu lagi yang penting adalah dosis. Jumlah berapa yang dapat menyebabkan infeksi. Ini contoh yang paling gampang kalau kita menjelaskan demam tifoid ya. Tifoid kan sebetulnya self-limited disease. Kalau misalnya dia belum mencapai jumlah 10 pangkat 6 atau 10 pangkat 9, ada yang mengatakan selama dia belum mencapai jumlah seperti itu, tidak akan menimbulkan sakit. Tapi kalau kenanya banyak, ya jadi sakit. Makanya kan kalau makan bareng-bareng di pinggir jalan kan walaupun sama sumbernya, ada yang kena tifus, ada yang enggak gitu kan. Siapa tahu suapan yang isi kuah sotonya kebetulan yang punya Auladi yang isinya 10 pangkat 12, yang punyanya Dokter Eva yang cuma airnya doang, jadi nggak sakit, padahal sama-sama 12-nya. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana bisa menjadi sakit adalah kombinasi dari patogenesis, virulensi, dan dosis perkaliannya. Yang penting juga adalah kolonisasi, karena tubuh kita memang banyak kuman-kumannya, makanya nanti penting kalau pada VAP kita harus melakukan dekolonisasi. Biar apa? Biar kuman-kuman yang kalau pada kondisi tubuh kita fit, tidak ada gangguan imunitas, dia tidak jadi masalah. Tetapi begitu tubuh kita turun imunitasnya, yang harusnya dia hanya kolonisasi, dia menjadi patogen karena menjadi lebih banyak dari seharusnya. Nah, kapan menjadi infeksi? Nah, infeksi kalau kuman itu menimbulkan respon imun, tapi gejalanya belum nyata. Jadi bisa terbukti nih terinfeksi, kita lakukan swab dapat. Kalau sudah ada gejala klinis yang nyata, baru kita bilang ini adalah penyakit infeksi ya. Jadi seperti itu. Jadi harus dibedakan terinfeksi sama menjadi penyakit. Nah, kalau kita suka bilang kan sama, mungkin yang paling mudah menjelaskannya TB ya. Ada TB laten, ada penyakit TB. TB laten kita lakukan pengobatannya kan hanya satu macam. Kalau yang ini kalau sudah jadi penyakit kita terapi seperti itu ya. Jadi ini jelas. Jadi makanya mengobati itu kalau untuk penyakit infeksi jangan menyobati angka. Jadi kalau ketemu hasil swab positif tidak ada gejala, mungkin hanya kolonisasi karena pada saat pengambilan sampel tidak baik. Jadi tidak semua begitu ada hasil kultur, tidak ada klinis apa-apa harus dilakukan terapi yang berlebihan ya. Oke. Nah, vehiculum ini adalah bahan yang dapat berperan dalam mempertahankan kehidupan kuman. Nah, ini contohnya pada apa yang kita sekarang lagi hadapi nih. Pada SARS-CoV ini, dia perlu vehiculum, dia perlu droplet. Dia perlu droplet, makanya kenapa disarankan kalau untuk itu apa berjemur, dijemur si permukaan benda dan lain-lain. Kenapa ya? Karena supaya vehiculumnya hilang. Kalau vehiculumnya hilang, dia tidak ada media, dia tidak bisa menyebar. Nah, hal yang sebaliknya juga terjadi. Kenapa kalau pada batuk akan lebih jauh? Yaitu karena vehiculumnya menjadi bentuk yang lebih kecil, ditambah dengan tekanan, makanya jadi lebih jauh dia bisa menyebar. Itulah kenapa kuncinya kalau pada penyakit infeksi itu sirkulasi sama paparan sinar matahari yang baik sangat membantu untuk menurunkan jumlah daripada patogen. Nah, kemudian vektor. Nah, kalau vektor ini serangga ya, mungkin udah tahu yang terkena apa kalau vektor nih. Kalau tadi contohnya Aedes aegypti gitu.
yang kita negara endemis. Atau kalau kita diinfeksi yang di daerah Jawa Barat, kalau ada yang sakit-sakit kuning, kalau di timur kan, kalau di Papua kita mikirnya malaria. Kalau di Jawa Barat lagi habis banjir, tahu-tahu kena sakit kuning, apa kepikirannya coba Eva? Leptospirosis, Dok. Leptospirosis. Nah, itu semua adalah yang lagi in. Kalau ke Bali katanya harus di Jepang dan encephalitis. karena daerah endemis katanya ke Bali ini. Apa tuh? JE ya, Japanese encephalitis. Dia Dan perlu apa vektornya? Apa vektornya? Nyamuk bukan? Bentar, Dok, baca lagi. Dok. Ada N vektor, ada vektor perantara. Kalau itunya adalah babi ya. Hanya biasanya di daerah-daerah yang memang banyak peternakan babi itu faktor risiko Japanese encephalitis ya. Oke. Carrier. Nah, ini adalah orang yang mengandung kuman tapi nggak ada gejala. Ini yang biasanya banyak ini yang terkenal mah carrier-nya pada tifoid ya. Dia bisa menyebarkan lewat fesesnya selama berbulan-bulan tetapi tidak menimbulkan gejala ya. Dan yang penting juga pada penyakit infeksi adalah masa inkubasi dari mulai masuknya kuman sampai timbulnya gejala pertama. Ini yang penting karena kalau berhubungan dengan tadi ya, kita kan ngomongnya sekarang mengenai ventilator associated pneumonia. Apa sih gunanya, fungsinya masa inkubasi harus kita pahami? Coba mungkin bisa jawab Pram. Dok, jadi kenapa kita harus mengetahui masa inkubasi agar kita bisa bisa memprediksi kapan dari mulai paparan sampai kita terkena penyakitnya, Dok? Ya, kalau hubungin sama kita sekarang belajar mengenai VAP, apa kira-kira yang penting? Dari waktunya, Dok. Jadi VAP itu kan ada waktunya kapan kapan dipasang ventilator sampai terjadinya VAP-nya, Dok. Iya, berarti itu penting ya, karena bisa aja kalau dia datang dari awal memang sudah batuk, sesek, berarti kan memang dia sakit. Tapi bisa aja dia batuk, sesek baru muncul 24 jam kemudian misalnya, belum masuk masa inkubasi. Jadi hati-hati. Itu harus diperhatikan ya, masa inkubasinya berapa lama. Setelah berapa lama baru kita anggap ini adalah bagian dari infeksi yang terjadi di rumah sakit. Jadi masa inkubasi itu harus kita pahami. Misalnya kalau demam berdarah berapa lama masa inkubasinya mulai dari digigit sampai jadi penyakit? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Untuk 7 sampai 14 hari, Dok. Ya, berarti kalau tergigit, misalnya baru dirap dengue, memang mungkin dia sudah tergigit pada saat sebelum masuk, gejalanya sudah muncul ya. Nah, masa inkubasi penting kalau untuk infeksi ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini nih, kalau veikulum apa contohnya? Makanan tadi salmonella, lewat darah bisa hepatitis B, melalui air bisa hepatitis A. Kalau vektor tadi nyamuk, lalat, tikus bisa ya. Dan kalau kita lihat sebetulnya sebagian besar mikroorganisme itu tidak patogen. Yang patogen itu sedikit, tapi kalau kita menggunakan antibiotiknya tidak rasional, kan kalau kita menghabiskan sesuatu, kalau banjir yang ke swab, yang ke sapu yang mana dulu? Pasti kan yang bawah dulu kan, yang larinya paling lemah, yang lemas itu biasanya yang tergugur duluan. Jadi kalau bawahnya ini gugur, akhirnya tinggal kuman-kuman yang patogen yang ada, termasuk kalau kuman-kuman rumah sakit. Kan kalau yang bisa bertahan di rumah sakit berarti orang-orang yang tangguh ya. Iya enggak? Iya dong, kalian kan udah berapa tahun rumah sakit orang tangguh bukan? Nah, kalau yang itu mah udah menyerah pasti. Nah, berarti termasuk kuman kalau dia bisa bertahan di rumah sakit, berarti kuman-kuman yang ganas gitu. Nah, akhirnya tentu kita nggak pengen kalau kena kumannya kuman rumah sakit. Dan kalau kita lihat flora normal ada seperti ini. Nah, ini tadi gunanya kolonisasi kita tahu apa? Kalau kita ketemu misalnya Streptococcus pneumoniae, tidak ada gejala, hati-hati, jangan-jangan cuma flora normal. Tapi kalau kita ketemu Streptococcus pneumoniae tapi kita ketemunya di genitalia, hati-hati, berarti bukan pada tempatnya, berarti dia suatu patogen seperti itu. E. coli ketemunya di saluran cerna misalnya, antara ketemu E. coli-nya di saluran nafas, hati-hati ya.
Nah, itu salah satu cara kita bisa menentukan apakah ini kolonisasi atau infeksi di luar gejala yang muncul ya. Nih contohnya nih, Staphylococcus epidermidis banyaknya di skin, di nose, di hidung, di faring. Nah, seperti ini nih petunjuk yang bisa kita. Nah, jadi kalau Pseudomonas kita ketemu di saluran cerna, nah, misalnya post op tidak ada gejala apa-apa ya tidak usah obati. Itu karena kita obatinya obati gejala dan pemeriksaan penunjang ya. Dan flora normal ini sebetulnya bermanfaat. Dia menjaga pH-nya supaya tetap normal, seimbang. Dia akan berkompetisi dengan kuman-kuman yang tidak pada seharusnya. Jadi kalau kita habiskan, ya sama aja kayak kalau kita, ya biasa ya kalau di trotoar ya, kalau digusur, tidak digunakan sebagaimana seharusnya, langsung ada pedagang kaki lima yang menempati. Sama kalau lihat ada tanah kosong, yang brutal-brutal ini pasti langsung ingin menyikat tempatnya seperti itu. Makanya kita jangan sampai membunuh flora normal. Gitu. Nutriennya juga kalau ada nutrisi yang masuk, kalau ada flora normal dia akan makan. Yang tidak seharusnya nggak kebagian makan, mati. Makanya jangan membunuh flora normal. Makanya obati gejala, jangan obati angka ya. Itu penting sekali kalau penyakit infeksi ya. Dan kuncinya untuk pencegahan infeksi ya ini, rantai infeksi. Kita harus bisa memutuskan mulai dari agent infeksiusnya, reservoirnya tuh, termasuk rumah sakit kalau kita bicara mengenai VAP, tempat masuk, individu yang rentan. Tadi kalau kita lihat gambar itu kan dengan memakai segala macam, dia dirawat di ICU, tentu dia susceptible kan. Kalau kita bikin ada portal of entry, tempat masuknya kuman, dengan penggunaan ventilator, penggunaan RTT yang tidak baik, tidak bersih, yaitu menjadi sumber daripada infeksi ya. Nah, ini definisinya ya, VAP adalah infeksi saluran nafas bawah yang mengenai paru-paru setelah pemakaian ventilasi mekanik 48 jam. Dan sebelumnya tidak ditemukan tanda-tanda infeksi saluran nafas. Tadi ini, seperti kata Dr. Pram ya, penting untuk mengetahui masa inkubasi ya. Nah, hand hygiene, tadi kita udah lihat sama-sama videonya ya, betapa pentingnya tangan ini menjadi sumber penularan. Kalau kita tidak bisa melakukan tindakan-tindakan yang tepat, maka tangan kita menjadi sumber. Kapan kita harus melakukan bercuci tangan dengan air mengalir? Katanya kalau dulu 5 kali hand scrub, sekali cuci tangan. Kalau sekarang dikatakan selama tangan tidak tampak kotor, tidak terasa kotor, itu tidak perlu, cukup dengan menggunakan hand scrub berbasis dasar alkohol, karena katanya meningkatkan compliance, kepatuhan. Tapi kalau memang kotor, terkontaminasi, kita kena darah, ya udah pasti itu mah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir ya. Dan hand hygiene-nya harus 5 moment ya. Ini 5 moment-nya. Oke. Siapa yang bisa memperagakan nih hand hygiene-nya nih 5 moment? Coba Asraf, coba gimana? Coba peragakan di depan kamera. Ya, kameranya nggak ada yang megangin lagi ya. Oke. Gimana? Berapa lama kalau kita mau melakukan yang berbasis dasar alkohol? Selama 30 detik dok. 20 sampai 30 detik. Oke. Terus? Yang pertama dimainkan alkoholnya dok, lalu nanti dioleskan di seluruh tangannya. Nah, diratakan. Terus? Oke. Lalu setelah itu di sela-sela jarinya dokter. Selama 30 detik. Ini dulu dok. Udah ada gambarnya aja masih salah nih. Tuh tinggal dilihat. Mana disebutnya 1, 2, 3, 4, mana kan biar pas tuh 27 detik kan. Ini 6 langkah terdiri dari 9 gerakan kalau kalian hitung. Jadi kalau satu gerakan 3 detik, 3 kali 9 kan 27. Makanya dari situlah muncul 20 sampai 30 detik. Oke. Coba. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 interlace. Lalu setelah itu interlock pinggang 1, 2, 3. Lalu setelah itu thumb 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang terakhir ini 1, 2, 3. Ya, oke. Jadi berapa tadi? Ada berapa gerakan? Dari 6 langkah ini ada berapa gerakan? 9 gerakan dokter. Iya, karena ada yang
kiri kanan ya. Kanan kiri itu. Semuanya. Terus sekarang biar mudah, kalau dulu kan 1 dan 2 dan 3, kalau sekarang sebetulnya 3 detik itu 1, 2, 3, 4 itu sama dengan 3 detik ya. Jadi seperti itu ya, dan kita melakukannya ini tadi 5 moment, sebelum kontak dengan pasien, setelah kontak dengan pasien, sebelum kontak, sebelum melakukan tindakan aseptik atau ini, setelah berkontak dengan cairan tubuh, dan setelah berkontak dengan lingkungan pasien ya. Ini harus dilakukannya. Jangan lupa tadi kan kita udah sama-sama lihat videonya ya, betapa hebatnya tangan kita bisa menjadi sumber penularan ya. Makanya saya selalu bilang fomites itu sumber utama sebenarnya menularkan. Kalau COVID ini mah bukan maskernya, tangannya, sama pinjam-pinjaman alat tulis pasti ya. Masih ada yang suka pinjam-pinjaman alat tulis. Belum lagi sekarang pakai online lagi medical record elektronik tuh. Suka dilap dulu nggak keyboardnya sebelum ngetik? Atau tangannya udah hand hygiene dulu sebelum memegang keyboard? Boro-boro kayaknya mah. Itu tadi kita lihat komputer gimana sangat menjadi sumber kan. Jangan lupa nanti ya kasih tahu teman-temannya ya. Nih kalau kita lihat, wah Streptococcus bisa ada, Staphylococcus bisa ada, Bacillus species bisa ada, Clostridium difficile bikin colitis bisa, Shigella yang bikin diare, influenza semua di tangan. Jadi lakukanlah kebersihan tangan ya. Nah, kira-kira kalau ini kalau kita ngomong mengenai pengendalian nih, pencegahan dan pengendalian. Kira-kira coba kita ini ya, saya keluarkan ya si pertanyaannya ya. Ya kita keluarkan nih. Kira-kira kalau lihat gambar ini, bentar, keluarkan dulu nih pertanyaannya. Nah, oke, coba. Kalau lihat gambar ini, apa sih yang kita lakukan nih? Kira-kira kalau ingin mencegah terjadinya ventilator associated pneumonia, yang mana kira-kira kalau dari gambar ini yang kelihatan sedang kita lakukan? Silakan dipilih. Sudah pada submit semua. Sudah? Siapa yang belum submit? Oke, kalau udah kita lihat nih jawabannya. Dari survei ini gimana nih, kita lihat hasilnya. Kita lihat mana yang oke. Nah, siapa tadi yang memilih penggunaan alat-alat individual? Nah, siapa tadi? Oke, Auladi gimana maksudnya penggunaan alat-alat individual? Untuk alat-alat individual, untuk alat ventilatornya digunakan satu orang dok. Kemudian alat-alat untuk penunjangnya seperti ada infus pump, kemudian ada syringe pump juga digunakan untuk individual dok. Ya, oke. Nah, kalau yang mengganjal punggung dengan guling siapa nih yang milih nih? Coba pengen tahu alasannya nih, kenapa milih nih? Silakan. Saya dok. Oke, silakan. Tadi berpikirnya dok, kalau mengganjal punggung itu untuk menghindari ulcus docubitus dok. Jadi ya, supaya menghindari infeksi juga gitu dok ujungnya dok. Oke, ya. Kalau yang memilih posisi 30-45 derajat, nah siapa nih? Siapa yang Saya, milih dok. nih? Oke, kenapa nih? Karena pada pasien perawatan lama itu otomatis kan seringnya terlentang gitu dok, mungkin untuk infeksi. Nggak tahu juga sih dok, saya baca lagi. Ya, oke. Ya, jadi sebetulnya tidak ada jawaban yang salah di sini. Semuanya memang bisa berkontribusi, tetapi kalau untuk bandel VAP, jadi ada bandel itu adalah kumpulan dari tindakan yang kita lakukan setiap harinya untuk mencegah terjadinya suatu infeksi. Nah, yang paling ini memang kalau terpasang ventilator dengan posisi dia kalau dia 180 derajat terus-terusan, kalau pada pemakaian ventilator kan biasanya banyak produksi tadi lendir ya, lendir. Kalau lendir banyak tidak pada tempatnya, tidak bisa mengalir menjadi tempat tumbuh daripada kuman. Makanya salah satu bandelsnya adalah memposisikan 30-45 derajat supaya dia bisa kita menggunakan apa? Prinsip gravitasi supaya bisa mengalir si lendir itu supaya lebih tidak menggenang ya, kalau kita bilang seperti itulah kan. Kalau air juga kalau menggenang di jalan
jadi tempatnya comberan, sama kalau di tubuh menggenang menjadi tempat tubuhnya kuman, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat posisi nih, posisinya kita tempatkan 30-45 derajat kecuali ada kontraindikasi ya. Nah, oral hygiene. Kenapa sih kira-kira kita perlu nih melakukan kebersihan mulut kalau pada pasien yang dirawat lama, nggak, apalagi kalau dia tidak mampu? Coba kita survei lagi nih, survei ya. Pilih ya. Oke, coba mengapa sih penting oral care itu? Sudah pada milih? Sudah? Kalau sudah, kita lihat coba pilihannya. Oke, mengubah patogen ya. Nah, syukur nih udah pada memahami ya. Tadi kan kita lihat ya, kalau kita membiarkan sesuatu tidak pada tempatnya, maka dia akan menjadi tempat untuk tumbuhnya kuman-kuman yang tidak seharusnya. Nah, seperti itu. Jadi memang benar kalau kita tidak melakukan kebersihan dengan baik, maka menjadi tempat berkembangnya kuman yang setelah 48 jam perolehan normal itu akan berubah menjadi patogen, bisa gram negatif atau gram positif. Nah, makanya penting nih. Suka nggak ini dokter-dokter sekalian nih, kalau pasien-pasien yang nggak bisa gerak, pasien yang sakit berat, suka disaranin nggak untuk dilakukan oral hygiene pasiennya? Suka nggak? Siapa? Suka nggak dilakukan? Suka diingetin nggak perawatnya buat melakukan? Ayo, jangan lupa ya diingetin ya, yang udah pada punya gigi ya, untuk dilakukan kebersihan ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana melakukan manajemen sekresi orofaring? Nah, ini ya, pengisapan lendir, tindakan aseptik. Nah, cairan steril ya. Dan ini bandosnya ini ya, kebersihan tangan, posisi pasien, kebersihan mulut, sedasi, profilaksis, dan defeksis ya. Jadi ini hari lakukanlah pengkajian. Apalagi kalau dapat sedasi, apakah dia dapat sedasi, dosisnya bisa diturunkan nggak? Makanya penting nih nanti kalau udah di ICU nih, cepat, kita harus cepat pasien segera mungkin, kalau sudah tidak indikasi segera lepaskan. Dan tadi harus rasional ya kalau indikasi. Karena kalau kita lihat tadi kan, kalau kita antibiotiknya tidak rasional, yang seharusnya tidak perlu dikasih malah jadi faktor risiko ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada yang ingin bertanya silahkan. Punten dok, izin bertanya dok. Untuk tadi dikatakan untuk mencegah pengobatannya itu ada salah satunya DVT profilaksis dok. Ya. DVT profilaksis apakah kita memerlukan seperti misalnya pada ibu-ibu yang naik pesawat itu dilakukan pemasangan kaos kaki dok? Apakah seperti itu dok pada pasien-pasien? Ya, ini kalau kita kan bicaranya sebetulnya pada pasien-pasien yang sakit berat ya, yang kemungkinan ada terjadi gangguan koagulasi, gangguan pembekuan, itu memang penggunaannya adalah penggunaan obat-obatan. Tetapi pada orang tua yang memang pada sakit berat, yaitu kalau kita memang bisa yang non farmakologis, nah, nanti kan kita kalau ini kan belajarnya kan pengobatan yang farmakologi sama non farmakologi, termasuk tadi kan dokter Pram juga bilang mengenai penggunaan bantal, itu kan sekarang sudah ada kasur dekubitus, termasuk itu kalau pada kondisi tertentu kita bisa menggunakan apa istilahnya kaos kaki yang karet, nah itu bisa memang. Tetapi kalau yang pada sakit berat kadang ada kita suka memberikan profilaksisnya berupa terapi dengan low dose daripada heparin ya. Tapi kalau pada anak lebih jarang memang. Seperti itu. Ada lagi yang bertanya? Dokter. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, jadi saya simpulkan ya.
Ya, jadi PAP merupakan hal yang paling sering sekali untuk evaluasi ya, sesegera mungkin. Kalau sudah tidak indikasi, segera sedasinya diturunkan biar pasiennya segera sadar, biar segera bisa bernafas spontan, biar bisa dilepas. Nah, untuk pencegahan selama memang harus terpasang ventilator, terpasang intubasi, lakukan tadi bandes ya, bandes ventilator tadi ya, posisi, penilaian tiap hari, oral hygiene. Nah, yang paling berperan siapa? Tentu kita. Kalau pada pasien yang sakit berat kan, yang bisa mengingatkan ya kita, karena kan keluarganya kalau yang dewasa apalagi nggak ditunggu, kalau anak mungkin ditunggu, tapi kita yang bisa mengingatkan, termasuk juga pada pasien-pasien yang memang tidak dirawat di ICU. Hati-hati pasien-pasien yang di ruangan, kalau dia sudah punya gigi, apalagi giginya hitam-hitam semua, itu faktor risiko menjadi sumber infeksi, apalagi kalau tidak rajin untuk melakukan kebersihan tangan, kita bisa menjadi tempat penularan, faktor penularan kalau kita tidak menerapkan hand hygiene sesuai indikasi dan dengan baik. Ya, oke. Jadi seperti itu ya untuk PAP. Mudah-mudahan lebih paham bagaimana kita melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi supaya pasien itu tidak menjadi sakit karena sakitnya lebih berat karena dirawat di rumah sakit. Ini referensinya kalian bisa baca di pedoman surveillance PPI Kemkes 2017. Dan jangan lupa, ini yang penting, kita semua penting pada pencegahan infeksi ya. Jadi nggak ada yang nggak penting, apalagi nakes. Nah, cuci tangan, ingatkan orang kalau dia tidak melaksanakan, kalau memang harus ini mau operasi, lakukan kebersihan, pakai obat-obatan sesuai indikasi, kalau memang harus menyuntik, lakukan tindakan penyuntikan yang aman, kalau pakai kateter nilai setiap hari, kalau sudah harus lepas, segera lepaskan, jangan lupa bersihkan area permukaan, batuk dan pilek, jangan lupa ditutup, dan hand hygiene. Pastikan kita dan orang sekitar kita melakukannya juga. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian kuliah hari ini, terima kasih.